Assalamualaikum Bapak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nidia. Bagaimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Kabar saya baik Pak. Tapi hari ini saya sedikit ada masalah nih Pak. Kira-kira kalau saya meminta waktu Bapak untuk saya cerita, bisa Bapak? Ada yang bisa saya bantu, Bu Nidia? Jadi seperti ini Pak. Saya mau mencari solusi dari masalah saya ini, karena di kelas saya ini ada siswa yang ABK gitu Pak, dengan terdata sebagai ADHD yang pemusatan perhatiannya itu tidak bisa terfokus begitu Pak. Terus karena hal tersebut jadi saya merasa khawatir. Kalau boleh tahu, Bu, anak ini kelas berapa, Bu? Anak ini kelas 7 Bapak, dia siswa baru di SMP. Oke. Ibu sendiri sebagai wali kelasnya atau cuman sebagai guru mata pelajaran, Bu? Kebetulan saya guru mata pelajaran sekaligus wali kelasnya juga Bapak. Oke. Oh, jadi Ibu Nidia memiliki satu anak yang ABK ADHD, Bu ya tadi ya? Iya Bapak. Di kelas Ibu. Kalau boleh tahu, Bu Nidia, kekhawatiran apa yang Ibu Nidia saat ini rasakan? Jadi yang membuat saya khawatir ini Bapak, kemarin itu ada kejadian. Sebenarnya sebelum kejadian tersebut, anak ini kondisinya baik-baik saja Bapak, berteman dengan temannya pun baik-baik saja. Namun karena anak ini juga memiliki postur tubuh yang tinggi dibanding dengan teman seusianya, jadi dia terlihat sangat berbeda gitu. Jadi kemarin itu ada kejadian anak tersebut memukul temannya gitu Pak. Lalu kemarin itu kejadiannya saat selesai sholat zuhur gitu Pak, tiba-tiba ada karena kami lingkungan sholatnya itu di depan kelas gitu Pak ya, jadi kemungkinan pemicunya ini dari teman-teman di lingkungan sekolah, sepertinya dari kakak kelasnya. Jadi dia itu diolok-olok dan dikatai sebagai anak ABK gitu, karena dia tidak suka dibilang begitu, lalu dia marah Pak. Kemudian mungkin dengan dia tidak bisa stabil lagi dengan emosinya, lalu melihat teman itu langsung memukul gitu dengan tidak sengaja. Anak ini kalau udah ada pemicunya yang membuat dia marah, lalu dia tantrum dan emosinya itu tidak terkontrol sekali Pak. Jadi kemungkinan pas ada temannya yang lewat atau yang merasa dia bisa dijadikan objek memukul, jadi dia tidak sengaja memukul temannya gitu. Terus saat kejadian itu saya dapat laporan dari temannya, lalu saya segera mendatangi lokasi kejadiannya, dan kebetulan itu ada juga guru BK yang bersama saya. Jadi kami kemarin itu sama-sama langsung mendatangi tempat kejadian itu. Kapan kejadiannya itu, Bu? Jadi kejadiannya ini untuk kejadian memukul temannya saat sholat zuhur itu kalau terdata di awal bulan Agustus kemarin Pak, tanggal 8 atau tanggal 7 gitu. Lalu atas kejadian itu apa yang sudah Ibu lakukan? Jadi kemarin karena kejadian tersebut berlangsung setelah sholat zuhur, jadi pas selesai pulang sekolah itu saya langsung menghubungi orang tuanya, meminta orang tuanya untuk bisa berhadir esok harinya terkait dengan masalah anak ini. Ibu sudah menghubungi orang tuanya itu ya. Kemudian juga saat menyaksikan kejadian tersebut juga tidak sendiri, ada teman-temannya juga, ada guru BK, Bu ya. Iya Pak. Terus setelah Ibu memanggil orang tua dari anak tersebut, bagaimana tanggapan orang tuanya, Bu? Alhamdulillah orang tuanya kooperatif Pak, datang, jadi mereka berdua datang. Lalu saya dengan guru BK juga, Ibu Mila, itu menggali informasi. Ternyata setelah digali informasi, menurut keterangan dari orang tuanya, anak ini
memang mempunyai riwayat tidak bisa mendengar suara yang nyaring seperti itu Pak. Jadi kalau ada nyaring dia langsung tantrum gitu. Jadi dan tidak suka dengan keributan keramaian gitu Bapak. Oke. Saya kira langkah yang Ibu ambil sudah bagus ya, menghubungi orang tua gitu, kemudian juga menanyakan bagaimana kesehariannya seperti itu. Lalu bagaimana Bu untuk kognitifnya, mungkin perkembangan kognitifnya dalam pembelajaran atau selama pembelajaran di kelas itu seperti apa Bu? Untuk kognitif pembelajaran di kelas, anak ini dikategorikan yang cepat menanggapi Bapak, tergolong cerdas gitu, pada bisa dikatakan rata-rata lah Pak, cepat saja menanggapi hasil pembelajaran di kelas itu. Dia termasuk anak yang aktif dan malah dibanding dengan teman-temannya yang lain, dia cenderung lebih aktif Pak kalau dalam pembelajaran. Berarti untuk dari sisi akademiknya ini tergolong aman Bu ya? Tidak ada kendala maksudnya seperti itu. Ya Pak, alhamdulillahnya untuk kognitifnya anak ini aman. Lalu sejauh ini Bu ya, apa tindakan yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi kekhawatiran Ibu tadi? Jadi sejauh ini itu saya menghubungi orang tuanya, lalu saya juga bekerja sama dengan guru BK tadi. Rencananya nanti saya juga mau kerjasama juga Pak nih sama teman-teman di kelasnya, karena kan karena dia kesehariannya itu belajar di kelas, jadi nanti saya mau sama-sama sama teman di kelasnya untuk membuat kondisi lingkungan di kelas itu nyaman. Tadi itu yang bulan Agustus Bu ya? Iya Pak. Setelah Agustus itu pernah nggak kejadian lagi misalnya belakangan ini Bu? Jadi setelah Agustus itu ada 2 kasus lagi Pak kejadian. Namun ini pemicunya bukan dari si lingkungan luar atau dari eksternal teman-temannya, namun dari anaknya sendiri. Dia ada sedikit sifat usilnya juga Pak sama temannya, jadi dia mengganggu temannya juga, dan mengganggunya ini sampai memukul juga Bapak. Terus saya kembalikan ke tadi ya, dengan hasil koordinasi Ibu dengan orang tuanya, apakah Ibu ada menyarankan sesuatu kepada orang tua, seperti apa? Kami dari pihak sekolah juga menyarankan kepada orang tuanya untuk mencarikan guru pendamping inklusi yang memang benar-benar bisa mendampingi si anak ini dengan gejala ADHD yang lumayan mengkhawatirkan Bapak. Apa tanggapan dari orang tua anak tersebut Bu? Orang tua menanggapinya positif Bapak. Jadi mereka setelah disampaikan kami meminta guru pendamping, jadi saat kemarin itu orang tuanya untuk sekarang ini dalam proses pencarian Bapak, pencarian guru pendamping yang cocok dengan anak ini. Berarti Ibu sudah melakukan koordinasi dengan orang tua, sudah memberikan saran agar orang tua mencarikan guru pendamping khusus ya bagi anak tersebut. Lalu apakah Ibu punya rencana selanjutnya itu ya, apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya kira-kira untuk terus mengatasi masalah ini Bu? Sebenarnya selain dengan mengkondisikan dengan siswa, saya juga akan menyampaikan kondisi anak ini kepada kepala sekolah Bapak. Jadi anak ini nanti kalau sudah saya ceritakan, jadi kepala sekolah tahu, dan diharapkan nanti kepala sekolah juga segera menyampaikannya di forum diskusi rapat dengan guru-guru. Jadi diharapkan nanti guru-guru juga tahu dengan kondisi siswa yang ada di kelas saya ini. Jadi kami bisa sama-sama mengkondisikan lingkungan belajar yang nyaman untuk anak dan siswa-siswa yang lain juga. Menurut saya bagus sekali rencana Ibu tersebut ya. Lalu kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana itu? Yang perlu saya butuhkan ini nanti dukungan penuh juga Bapak, dari dukungan misalnya. Dukungan penuh dari rekan-rekan sejawat. Jadi mereka
juga bisa sama-sama membantu menangani kondisi siswa yang ada di kelas saya ini. Jadi diharapkan nanti dengan kondisi lingkungan yang nyaman, siswa tersebut tidak tantrum lagi, Bapak, bisa merasa nyaman juga berada di sekolah. Kira-kira rencana untuk untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan kepala sekolah, kemudian bekerja sama dengan guru BK dan teman-teman sejawat itu kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan kegiatan tersebut? Melihat kejadian yang sudah terjadi nih Pak ya, sepertinya memang harus sesegera mungkin ini saya sampaikan kepada kepala sekolah khususnya ya. Kemungkinan nanti besok juga saya bisa sampaikan kepada kepala sekolah. Jadi diharapkan nanti segera ditindaklanjuti. Namun dalam proses mengkondisikan pembelajaran ini juga memerlukan waktu, Bapak. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan terhadap anak ini? Rencana ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan track yang sudah Ibu ancang-ancangkan. Jadi komitmen saya ini yang pertama, saya juga harus rutin nih selalu menyampaikan perkembangan anak ini kepada orang tuanya juga Pak. Jadi dari kami tahu, orang tuaku tahu perkembangan anak. Selanjutnya juga berkolaborasi baik dengan siswa tadi, karena kan saya juga melibatkan siswa di kelas. Jadi dengan anak-anak juga saya harus tetap menjaga kolaborasi yang baik. Jadi lingkungan belajar di kelas juga merasa nyaman. Terus berkolaborasi juga dengan guru-guru, rekan sejawat, khususnya guru yang mengajar di kelas saya. Jadi kalau guru-guru sudah tahu dengan kondisi anak ini, jadi mereka juga bisa sama-sama mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan suatu saat itu. Oke, baik. Saya kira Ibu Nidia sudah menceritakan tadi ya bagaimana kondisi anak yang ADHD tadi, yang kadang juga tantrum, kemudian juga sudah berupaya untuk berkoordinasi dengan guru BK, rekan sejawat, kemudian juga siswa-siswa di sekolah, dan juga sudah menghubungi orang tua serta kepala sekolah bagaimana agar bisa permasalahan ini bisa segera ditanggulangi secepatnya, Bu. Saya doakan ya Bu ya, mudah-mudahan rencana Ibu berjalan dengan lancar, sukses seperti itu sehingga bisa cepat penanggulangannya terhadap anak tersebut. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu menceritakan tadi, kemudian coba untuk menggali solusi dan rencana yang bisa Ibu lakukan? Iya Pak, amin. Semoga rencana saya ini nanti bisa berjalan lancar ya Pak ya. Untuk perasaannya sekarang saya sudah merasa senang dan lebih lega Bapak, karena yang awalnya tadi rumit nih permasalahan saya, kira-kira bisa nggak ya diselesaikan. Setelah cerita nih sharing sama Bapak, alhamdulillah saya sudah bisa menemukan solusi apa nih yang baik dari permasalahan saya ini Pak. Alhamdulillahnya. Saya juga terima kasih Bapak sudah bisa mendengarkan nih cerita saya hari ini Pak. Wah, saya merasa bersyukur sekali kalau begitu Bu. Alhamdulillah juga, alhamdulillah saya bisa membantu kalau memang bisa membantu seperti itu. Ibu Nidia, apa ada hal lain yang bisa Ibu perlukan lagi atau perlu kita bincangkan lagi Bu? Sepertinya sudah cukup Bapak, saya cuma mau mengucapkan terima kasih Bapak sudah bisa meluangkan waktunya Pak mendengarkan cerita saya hari ini Pak. Terima kasih banyak. Ya, saya senang sekali mendengarkan cerita Ibu, mungkin juga menjadi refleksi bagi saya. Siapa tahu mungkin ada teman sejawat saya nanti di sekolah juga yang mungkin menemukan kasus yang serupa mungkin seperti Ibu ya. Saya berharap semoga kita bisa terus berbagi ya Bu ya. Iya, Oke. Kira-kira untuk hari ini kita cukupkan dulu Bu ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Semoga kita terus bisa saling membantu, berkomunikasi. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.